Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Seribu Kisah? Pada kesempatan kali ini, Seribu Kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang seorang wanita asal Amerika yang memeluk Islam setelah menghina pakaian jilbab. Perjalanan hijrahnya penuh makna dan inspirasi, dan tentu saja cerita ini mengingatkan kita tentang kekuatan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa, sempatkan menulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tengah hiruk-pikuk kota Los Angeles yang sibuk, terdapat seorang wanita muda bernama Isabel. Usianya baru menginjak 25 tahun, dan dia adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama yang ada di kota itu. Isabel dikenal oleh banyak orang karena penampilannya yang modis dan paras cantiknya yang selalu memikat perhatian. Dengan gaya busana yang selalu up-to-date, dia menjadi salah satu sosok yang sering jadi panutan di kalangan teman-temannya. Namun, bukan hanya penampilan yang membuatnya begitu dikenal. Isabel adalah sosok yang sangat mudah bergaul. Kehadirannya selalu membuat suasana di sekitarnya menjadi lebih hidup. Dia pandai beradaptasi dengan berbagai kalangan dan sangat populer di kalangan teman-teman kampus. Setiap pagi, dia dengan penuh semangat berangkat ke kampus, menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa dan memulai hari-harinya dengan penuh aktivitas. Seperti kebanyakan mahasiswa muda lainnya, Isabel menghabiskan banyak waktunya di perpustakaan, mengikuti kuliah, serta berbincang dengan teman-teman di kafe kampus. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam perjalanan hidupnya yang mungkin tak banyak orang ketahui. Suatu hari yang cerah, Isabel menuju perpustakaan kampusnya. Seperti biasa, dia merasa sangat sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya, dan kali ini dia membutuhkan beberapa referensi buku untuk menyelesaikan sebuah proyek besar. Langkah-langkahnya yang mantap membawanya ke lantai 2 perpustakaan yang sepi, dengan hanya beberapa siswa yang duduk di meja membaca atau menyusun catatan. Suasana di dalam perpustakaan itu tenang, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dan ketukan ringan jari-jari di atas keyboard laptop. Isabel berjalan melewati deretan rak buku, matanya sibuk mencari judul yang tepat. Namun, tiba-tiba muncul sekilas pada sosok seorang wanita yang sedang duduk di salah satu meja sudut dekat jendela besar. Wanita itu tampak sangat tenang, tenggelam dalam buku yang sedang dibacanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan wanita itu. Meskipun wajahnya tampak ramah dan fokus pada buku, penampilannya yang tidak biasa membuat Isabel berhenti sejenak. Wanita itu mengenakan hijab, penutup kepala yang lebar yang menutupi seluruh rambutnya, hanya menyisakan wajahnya yang tampak bersinar dengan kedamaian yang mengagumkan. Isabel mengerutkan keningnya. Kenapa dia pakai penutup aneh seperti itu? Pikirnya dalam hati. Memang, meskipun Los Angeles adalah kota yang sangat terbuka dengan segala perbedaan penampilan, wanita yang satu ini tetap menarik perhatian, bahkan sedikit membuat Isabel merasa asing. Tanpa berpikir panjang, Isabel berjalan mendekati meja wanita tersebut dengan langkah yang mantap, meskipun ada sedikit rasa ingin tahu yang mengusik dirinya. Begitu dia tiba di meja itu, Isabel langsung membuka percakapan dengan nada yang sedikit sinis. "Hei, kamu pasti beragama Islam kan?" tanya Isabel dengan suara yang cukup keras, seolah ingin mengonfirmasi sesuatu yang sudah dia duga. Wanita itu menoleh, terkejut oleh pertanyaan langsung Isabel. Namun, dia hanya tersenyum ringan, mencoba untuk tetap tenang. "Ya," jawabnya dengan lembut, meskipun ada sedikit ketegangan di wajahnya. Isabel merasa sedikit puas dengan penjelasannya dan melanjutkan kata-katanya dengan nada yang lebih tajam. "Pantas, karena aku melihatmu mengenakan penutup aneh di kepalamu. Kenapa sih kamu harus memakai itu?"
Isabel mendesah seakan merasa heran dengan pilihan wanita itu. Wanita itu sejenak terdiam. Pandangan sekilas tertuju pada Isabel. Kata-kata itu terasa seperti duri di hatinya, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan terluka. Dengan sabar, dia menarik napas dan berkata, "Apa ada hal penting lainnya yang ingin kau bicarakan?" Isabel merasa sedikit terkejut dengan ketenangan wanita itu. Namun, dia tetap mendekat dan menarik kursi untuk duduk di sebelahnya. Keinginan untuk tahu, sekaligus mungkin untuk merendahkan, membuatnya ingin melanjutkan percakapan ini. "Aku nggak paham deh," kata Isabel sambil menyandarkan tangan di meja, wajahnya penuh rasa penasaran sekaligus sikap sinis. "Kenapa orang seperti kamu mau banget mengikuti agama yang kaku itu? Aku dengar Islam itu mengharuskan semua orang tunduk dengan aturan yang tidak masuk akal, seperti mengenakan pakaian seperti itu." Isabel melanjutkan dengan suara yang mulai meninggi, seolah ingin membuktikan sebuah poin. Wanita itu tetap tenang, tidak terpengaruh oleh sindiran Isabel. "Kau salah," jawabnya dengan lembut namun tegas. "Apa yang kau pikirkan tentang Islam itu salah. Dan pakaian yang aku kenakan ini adalah pakaian terbaik yang memuliakan seorang wanita." Isabel tertawa kecil, merasa lebih unggul dengan apa yang dia percayai. Memuliakan wanita? Dengan pakaian itu? Bukankah itu membuatmu ketinggalan zaman? Wanita itu menatap Isabel dengan pandangan yang tenang. "Tidak, justru pakaian seperti ini membuat orang menghormati kami. Kami dilindungi dan dihargai, bukan dianggap objek. Tapi dengan pakaian seperti itu, kamu justru menutupi kecantikanmu. Melihat saja pakaianmu yang tertutup itu, membuat orang tak tahu betapa cantiknya dirimu. Sedangkan pakaian yang lebih terbuka, ya, itu lebih menarik perhatian." Wanita itu menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kamu salah, Isabel. Pakaian yang lebih terbuka justru bisa mengundang kejahatan. Itu bisa melecehkan dirimu sendiri tanpa kamu sadari." Kata-kata itu membuat Isabel terkejut. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghentikan langkahnya sejenak. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, ada sesuatu dalam kata-kata wanita itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, kebanggaannya membuatnya kembali berbicara dengan nada tinggi. "Dasar pakaian kuno," kata Isabel sambil berdiri dengan tergesa-gesa, seolah ingin menghentikan percakapan yang semakin membuatnya bingung. Ia menghela napas dan berjalan cepat meninggalkan meja itu. "Aku nggak mau dengar lagi." Wanita itu hanya menatap punggung Isabel yang pergi dengan perasaan campur aduk. Senyum kecil terukir di wajahnya, meski hatinya sedikit terluka dengan kata-kata kasar itu. Namun, ia tahu bahwa setiap langkahnya, setiap kata yang dia ucapkan, adalah bagian dari kebenaran yang dia yakini. Isabel berjalan dengan langkah cepat keluar dari perpustakaan. Perasaan kesalnya belum juga reda. Di dalam dirinya ada kegelisahan yang sulit diungkapkan. Pertemuannya dengan wanita di perpustakaan tadi terus mengusik pikiran. Niatnya untuk melupakan semuanya mendorongnya sebuah kafe kecil yang terletak tak jauh dari kampus. Setibanya di sana, dia langsung menuju ke bar dan memesan segelas bir. Setelah menerima pesanannya, Isabel duduk di kursi bar yang terletak tepat di depan bartender. Suasana kafe itu cukup ramai dengan orang-orang yang bercakap-cakap, namun bagi Isabel, seakan dunia di sekitarnya menjadi kabur. Bir adalah cara sederhananya untuk melupakan ketegangan yang masih terasa, meskipun ia tahu itu hanya bersifat sementara. Tak lama setelah ia duduk, dua orang pria masuk dan duduk di sebelahnya. Mereka tampak santai memesan minuman, lalu mulai berbincang. Sementara Isabel berusaha menikmati minumannya, kedua pria itu mulai melirik ke arahnya. Namun, pemandangan mereka bukanlah pemandangan yang biasa. Mata mereka melewati tubuh Isabel dengan datangnya yang jelas tak bermoral, penuh nafsu. Isabel yang merasa risih dengan sikap itu menurunkan gelas birnya dan menatap mereka dengan tajam. "Apa yang kalian lihat?"
Tanyanya, nada suaranya sedikit meninggi, mencoba untuk memberi isyarat bahwa ia tidak suka diperlakukan seperti itu. Salah seorang pria itu terkekeh kecil, merasa tidak terpengaruh oleh pertanyaan Isabel. Ho, jutek banget sih jadi cewek, kata pria itu sambil tertawa pelan, seolah tidak mengerti betapa mengganggu sikap mereka. Pria lainnya kemudian membuka ikut pembicaraan. Hei cantik, apa kamu sudah punya pacar? Katanya sambil meremehkan, jelas menggoda dengan cara yang sangat tidak sopan. Isabel merasa panas di wajahnya. Hatinya mulai memuncak, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, dia mencoba untuk mengabaikan mereka dan kembali fokus pada gelas bir yang dia pegang, berharap mereka berhenti mengganggunya. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Cantik, kok kamu diam aja? Kata pria yang pertama lagi, nada suaranya semakin mendesak. Mereka berdua mulai mendekat, seolah merasa hak mereka untuk menggoda Isabel semakin besar. Isabel merasa tidak nyaman, namun ia memilih untuk tidak merespons lebih jauh. Dalam hatinya, dia hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, sikap cuek dan diamnya justru membuat kedua pria itu semakin tidak tahu malu. Pada saat itu, kedua pria itu saling berpandangan dan berbisik pelan. Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspresi mereka, sesuatu yang membuat Isabel merasa semakin terancam. Dengan senyuman licik di wajah mereka, mereka mulai mengatur langkah mereka selanjutnya, tanpa menyadari bahwa sikap mereka semakin membuat suasana semakin menegangkan. Minuman Isabel sebenarnya belum habis, namun perasaan risih dan tidak nyaman yang semakin mendalam membuatnya memutuskan untuk keluar dari kafe itu. Ia meletakkan gelas birnya dengan terburu-buru, merasa semakin sesak dengan dua pria yang terus menggoda dan menatapnya dengan cara yang sangat tidak sopan. Isabel menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berjalan keluar menuju jalan yang lebih sepi. Namun, tak lama setelah dia keluar dari kafe, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Sesekali ia mendengar langkah kaki yang terdengar cukup dekat di belakangnya. Dengan hati-hati, ia mempercepat langkahnya. Hanya suara langkah kaki dan hiruk-pikuk kota yang terdengar. Tiba-tiba, dua pria itu muncul dengan cepat di depan Isabel, menghadangnya dengan senyuman lebar yang penuh arti. Mereka menghalangi jalan Isabel, menatapnya dengan pandangan yang sudah sangat familiar, pandangan penuh nafsu dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Hei cantik, mau kemana? Kok buru-buru sih ninggalin kami berdua? Kata salah seorang dari mereka dengan nada menggoda yang sangat mengganggu, diikuti dengan tawa jahat. Isabel merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan takut mulai menyelimutinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun jelas terlihat kecemasan di wajahnya. Ia tahu bahwa dia berada di jalan yang sepi, jauh dari keramaian, dan itu membuatnya semakin khawatir. Dengan hati-hati, Isabel berusaha mengabaikan mereka dan terus melangkah, berharap mereka tidak mengganggunya lagi. Namun, ketika ia hampir berada di samping mereka, tangan salah satu pria itu tiba-tiba mencengkeram erat lengannya. Isabel terkejut dan segera mencoba melepaskan diri, namun kekuatan pria itu jauh lebih besar dari tubuh Isabel yang lebih kecil. "Lepaskan aku!" teriak Isabel, berusaha sekuat tenaga menarik tangannya. Namun, teriakan itu terasa sia-sia. Suasana yang begitu sunyi hanya membuat suaranya tak terdengar jauh, dan tak ada orang di sekitar mereka yang bisa mendengarnya. Perasaan takut mulai meresap ke dalam diri Isabel. Apa yang akan terjadi padanya? Ia merasa tubuhnya kaku dan perasaannya menjadi sangat cemas. Ia mencoba melawan dengan segala kekuatan yang ada, namun ia merasa tak berdaya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara keras seorang wanita yang berteriak dengan penuh keberanian. "Hei, kalian! Lepaskan dia atau aku akan memanggil orang-orang untuk datang kemari." Kedua pria itu terkejut mendengar suara itu. Mereka menoleh.
Wajah mereka yang penuh dengan sikap menantang kini berubah cemas. Mereka segera melepaskan tangan Isabel dan mundur beberapa langkah. Oke, kami akan pergi, kata pria itu dengan tergesa-gesa, jelas terlihat ketakutan setelah mendengar ancaman wanita yang tak dikenal itu. Tanpa banyak bicara, kedua pria itu segera berbalik dan pergi meninggalkan Isabel begitu saja, menatap satu kali sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Di tempat itu, tubuh Isabel gemetar. Akibat ketakutan yang baru saja ia alami. Perlahan mulai hilang seiring dengan semakin menjauhnya dua pria itu. Ia menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya, namun jantungnya masih berdebar keras. Ia menatap ke arah wanita yang telah menyelamatkannya. Wanita itu tampak tenang, meski ada sedikit kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Isabel terkejut. Wanita yang kini mendekatinya dengan langkah tenang adalah wanita yang ia temui di perpustakaan tadi. Wanita yang mengenakan hijab. "Kamu tidak apa-apa?" tanya wanita itu dengan suara lembut penuh perhatian, memandang Isabel dengan penuh empati. Isabel mengangguk pelan, meski ada perasaan malu yang mulai muncul di hatinya. "Iya, aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku," jawab Isabel dengan suara sedikit gemetar. "Terima kasih banyak." Namun perasaan bersalah mulai mengusai pikirannya, ia menundukkan kepala dan melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Aku minta maaf atas sikapku tadi di perpustakaan. Aku telah salah menilai agamamu dan berpikir buruk tentang apa yang kamu pakai." Wanita itu tersenyum ringan seolah tidak merasa tersinggung. "Itu tidak masalah," jawabnya dengan lembut. "Kau hanya belum paham, semua orang butuh waktu untuk memahami sesuatu yang baru. Tidak ada yang salah dengan itu." Isabel merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa malu karena kata-katanya yang kasar tadi. Namun wanita itu justru menunjukkan sikap yang penuh pengertian. "Mari kita pergi dari sini," wanita itu menawarkan dengan penuh kehangatan. Isabel mengangguk, merasa sangat berterima kasih sekaligus sedikit canggung. Mereka berdua pun mulai berjalan bersama, meninggalkan tempat yang penuh dengan ketegangan itu. Sepanjang jalan, Isabel merasakan ada yang berbeda. Mungkin ini adalah awal dari sebuah pemahaman baru, sebuah perjalanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Seiring langkah mereka yang semakin jauh, Isabel merasakan kelegaan di dalam hatinya. Wanita itu telah menyelamatkannya, namun lebih dari itu, ia juga memberikan Isabel kesempatan untuk belajar dan memahami sesuatu yang jauh lebih dalam tentang agama, pakaian, dan juga kehidupan itu sendiri. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berkembang. Isabel dan wanita itu menjadi teman, berbicara tentang banyak hal, dan bahkan mulai saling berbagi pandangan tentang kehidupan. Untuk pertama kalinya, Isabel merasa ada seseorang yang benar-benar memahaminya. Dan semuanya dimulai dari pertemuan tak terduga itu, di perpustakaan, di jalan yang sunyi, dan tentu saja, dengan bantuan seorang wanita berhijab yang telah membuka matanya akan sebuah kebenaran baru. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Isabel dan wanita muslimah semakin akrab. Setiap sore, mereka selalu bertemu di kafe kecil di dekat kampus, tempat mereka duduk berdua, berbicara panjang lebar tentang berbagai hal, terutama tentang agama Islam. Isabel merasa ada ketertarikan yang luar biasa pada Islam, sebuah agama yang selama ini ia anggap kaku dan asing. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangannya mulai berubah. "Kamu benar," kata Isabel suatu hari saat mereka sedang duduk di sudut kafe sambil menyeruput teh hangat. "Pakaian hijab itu memang pakaian yang memuliakan wanita. Tidak seperti pakaian yang aku pakai, yang malah sering menarik perhatian orang-orang yang tidak seharusnya." Wanita muslimah itu tersenyum mendengar kata-kata Isabel. Matanya tampak penuh kehangatan. "Aku senang kau bisa memahaminya, Isabel. Hijab bukan hanya penutup kepala, tapi juga sebuah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain," jawabnya dengan lembut. Isabel mengangguk perlahan.
Mata yang semula dipenuhi keraguan kini mulai menampakkan sinar pemahaman. Setiap perbincangannya dengan teman barunya semakin membuka pikirannya tentang Islam, tentang hijab, dan tentang cara hidup yang jauh lebih damai. Ia merasakan ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, setelah selesai belajar dan menatap bintang-bintang dari jendela kamar, Isabel duduk termenung. Ia berpikir panjang, memikirkan segala sesuatu yang telah ia pelajari tentang Islam. Hatinya terasa lebih tenang. Ada rasa kedamaian yang masuk ke dalam dirinya. Kenapa aku merasa begitu nyaman dengan ini semua? Pikirnya dalam hati. Merenung di atas tempat tidurnya, Islam benar-benar memberi ketenangan dalam hati. Semua yang selama ini aku cari, rasanya ada di sini. Tapi bagaimana kalau aku memutuskan untuk masuk Islam, ucapnya lirih. Tapi, apa yang akan terjadi pada keluargaku? Bagaimana reaksi teman-temanku? Isabel terdiam, gelisah. Ia merasa ragu, bimbang dengan langkah besar yang akan ia ambil. Meskipun hatinya merasa begitu kuat untuk mengikuti panggilan itu, banyak pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran. Beberapa minggu kemudian, ketegangan itu semakin terasa di hati Isabel. Perasaan gelisah yang semakin kuat membuat merasa tak tenang. Setelah beberapa malam berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk menemui sahabat muslimahnya itu. Ia ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Sore itu mereka duduk di sebuah bangku taman di dekat kampus. Suasana taman itu tenang, di bawah sinar rembulan, Isabel memandang sahabatnya itu dengan tatapan serius. "Aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Isabel dengan suara sedikit gemetar karena rasa gugup yang ia rasakan. "Aku rasa aku ingin masuk Islam, aku sudah memikirkannya dengan matang. Dan hatiku benar-benar tenang dengan keputusan ini. Tapi, aku juga khawatir dengan reaksi orang-orang di sekitarku," ucap Isabel dengan suara pelan. Sahabatnya itu tersenyum lebar, matanya berbinar. "Isabel, aku sangat senang mendengarnya. Allah pasti memberi petunjuk padamu, dan aku akan selalu mendukungmu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kita akan melakukan ini bersama-sama," kata sahabatnya dengan penuh semangat. Isabel merasa terharu mendengar kata-kata itu. Perasaan cemas yang tadi melanda kini sedikit berkurang. "Terima kasih," jawab Isabel dengan suara lembut, matanya mulai berkaca-kaca. Sahabatnya kemudian menggenggam tangan Isabel dengan penuh kehangatan. "Ayo kita pergi ke masjid sekarang. Aku akan membimbingmu untuk bersyahadat. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam perjalananmu sebagai seorang muslimah," ajak sahabatnya. Sore itu juga, mereka berdua berjalan menuju masjid yang terletak tidak jauh dari kampus. Suasana masjid itu tenang dan penuh kedamaian. Isabel merasakan suasana yang begitu hening dan penuh ketenangan. Setibanya di dalam masjid, sahabatnya mengajaknya menuju ruang khusus untuk perempuan. Di sana, seorang imam menyambut mereka dengan senyum hangat. Isabel merasakan ketenangan yang luar biasa saat berada di sana. "Bismillah," ujar imam itu dengan suara lembut, memulai prosesi yang akan mengubah hidup Isabel selamanya. "Sekarang Isabel, kamu akan mengucapkan syahadat. Dengan ini, kamu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Isabel menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. "Aku siap," jawab Isabel dengan suara mantap, meskipun jantungnya sedikit berdebar kencang. Sahabatnya memegang tangan Isabel, membimbingnya untuk mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Isabel mengucapkan kalimat itu dengan suara lembut tetapi penuh arti, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya begitu berat namun juga begitu indah. Setelah mengucapkan syahadat, Isabel merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada perasaan damai dan penuh harapan. Ia merasa seolah-olah dunia ini menjadi lebih ringan. Ketika ia mengenakan hijab untuk pertama kalinya, sahabatnya dengan penuh kelembutan membantu. Isabel menatap dirinya di cermin,
merasa sangat berbeda, tetapi dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dihargai, dimuliakan, dan merasakan kedamaian yang begitu mendalam. "Aku merasa tenang," kata Isabel pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Hijab ini memberi rasa ketenangan dalam hatiku. Aku merasa seperti wanita yang dimuliakan." Sahabatnya tersenyum, matanya penuh haru melihat Isabel yang kini mengenakan hijab. "Itulah yang kamu rasakan, Isabel. Hijab bukan hanya penutup kepala, tapi juga penutup hati kita dari hal-hal buruk. Kamu sekarang lebih dekat dengan Allah," kata sahabatnya. Di malam itu, Isabel merasa benar-benar baru. Kehidupannya yang dahulu penuh dengan kebingungan, kini mulai terarah. Ia merasa damai dengan hijab di kepalanya dan kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhannya. Ini adalah awal baru, awal perjalanan spiritual yang tak akan pernah ia lupakan.